Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali mempertemukan kita dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada para istri beliau, keluarga beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti manhaj tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadapnya kelak. Insyaallah ta'ala kita akan kembali membacakan kitab Ar-Rahiqul Maktum yang membahas sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Qala al-musannifu fi Daril Nadwati Barlamen Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka membentuk persatuan dalam wadah parlemen yang terkenal dengan Darun Nadwah. Latar belakang orang-orang kafir Quraisy membentuk parlemen yang menguasai Mekah dan sekitarnya, yang terdiri dari berbagai macam qabilah yang berasal dari satu suku induknya, yaitu suku Quraisy. Walamma ra'a al-musyrikuna anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad tazahazu wa kharaju wa hamalu wa saqu
Kaum musyrikin telah menyaksikan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW telah mempersiapkan diri masing-masing, berkemas-kemas untuk melakukan hijrah, membawa dan menggiring ad-daruriyah wal atfala wal amwala ilal aus wal khazraj. Para sahabat membawa anak-anak keturunannya, istrinya, membawa hartanya yang bisa dibawa untuk menuju perkampungan kaum Aus dan Khazraj, yaitu menuju Madinah. Asabathum al-ka'abatu wal haznu wasawarahum al-qalaqu walahum bisyakalin lam yasbik lahu mathilun. Mereka melihat ratusan ribu para sahabat bersama istri dan anak-anaknya serta harta mereka yang bisa dibawa berduyun-duyun menuju Madinah, sehingga terjadi kegemparan di kalangan orang-orang kafir Quraisy, menimbulkan ketidakstabilan. Bahkan mereka merasa kesedihan yang sangat mendalam, perasaan cemas yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Padahal sebenarnya tidak ada urusan, ya kan? Tidak ada urusan, ya, mau pergi, mau menetap, ya. Tapi itulah, ya, orang-orang kafir Quraisy itu merasa terpukul ketika saudaranya sesama satu suku Quraisy keluar beramai-ramai dari Mekah menuju Madinah. Ada yang ditakutkan oleh mereka, ya, bukan sekedar keyakinan, ya. Mereka juga takut suatu saat akan dibalas, ya, kira-kira begitu, ya. Faqad tajsadu amamahum khatarun haqiqiyun azimun, ya. Jadi perasaan takut terus menghantui mereka. Mereka bisa memprediksi bahaya nyata dan sangat serius. Ukhdun yuhayyidu kayanahum al-wasani wal iqtisadiyah. Kalau umat Islam ini menyusun kekuatan di Madinah, mereka sudah membayangkan seperti itu, ya. Pasti mereka akan kembali lagi, ya, tidak mungkin tidak, gitu, ya. Karena sebagian keluarganya masih ada yang di Mekah, mereka nggak mungkin membiarkan, ya, saudara-saudaranya berada dalam keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, ya, gitu, kira-kira begitu, ya. Dan mereka sudah bisa melihat ke depan kalau mereka itu suatu saat akan mengancam, ya, sendi-sendi penyembahan kepada berhala, sendi-sendi paganis, bahkan mengancam ekonomi mereka. Dan mereka sudah bisa membayangkan hal itu di depan mata-mata mereka, ya. Jadi ada dua ketakutan. Yang pertama, sesembahan mereka itu akan dibersihkan dari Ka'bah, dari rumah-rumah mereka. Ketakutan yang kedua, mereka akan kehilangan duniawi mereka, ya. Faqad kanu ya'lamuna ma fi syahsiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghayati quwwati ta'siri ma'a kamalil qiyadati wal irsyadi. Mereka sangat mengenal sosok seorang yang bernama Muhammad, memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka tahu betul seorang yang bernama Muhammad memiliki gaya
kepemimpinan dan metode di dalam mengkader, di dalam membimbing dengan sempurna. Ya. Tahu kalau Rasulullah SAW ini memiliki kemampuan, memiliki skill yang Allah tanamkan, yaitu mampu menjadi pemimpin dan mampu membimbing manusia. Ya, influencer kalau sekarang. Ya. Wa ma fi ashabihi minal azimati wal istiqamati wal fida'i fi sabili summa ma fi qabailil ausi wal khazraj. Dan orang-orang kafir Quraisy juga mereka tahu para sahabat yang ada di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, dua suku yang memiliki karakter, tekad yang bulat, keistiqomahan yang sangat kuat. Mereka siap untuk mengorbankan diri mereka di jalan Allah. Kemudian ditambah lagi kekuatan, ketangguhan yang dikenal masyarakat Arab, yaitu orang-orang dari suku Aus dan Khazraj. Ya, ahli strategi perang, ahli pertanian, ahli bisnis, dan seterusnya. Minal quwwati wal mana'ati wa ma fi uqala'i hatainil qabilataini min awatifi silmi was salah wat tada'i. Dan mereka juga mengetahui kedua suku Aus dan Khazraj memiliki sekian banyak kaum intelektual, kaum cendekiawan yang memiliki kemampuan ahli negosiasi, ya, bisa mempengaruhi banyak masyarakat yang ada di sekitarnya. Nabdil ahqadi wala siyama ba'da an zaqu mararatal khurubi al-ahliyati toilatal awami minad dahri. Orang-orang suku Aus dan Khazraj setelah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW melalui Mu'adz bin Jabal, kedua suku tersebut sudah berdamai. Sudah tidak ada lagi pertempuran di antara dua suku. Mereka sudah mampu menghilangkan rasa dendam yang mana sebelum diutus Rasulullah, dua suku ini selalu bertikai sepanjang tahun. Ketika diutus Mu'adz bin Jabal ke Madinah, setelah dikader oleh Rasulullah SAW, dua suku ini berdamai. Islam bisa mendamaikan dua suku walaupun sudah ratusan tahun. Ya, jadi tidak mustahil walaupun di negeri kita berbagai macam suku, kalau dibangun di atas akidah yang sama, mudah untuk bersatu, tidak sulit. Ya, suku Aus dan Khazraj itu sudah ratusan tahun mereka bertempur, berhenti ketika mereka dididik dengan akidah yang selamat, akidah yang lurus. Kama kanu ya'rifuna ma lil madinati minal mawqi'il istiratiji bin nisbati ilal mahazzati at-tijari at-tijariyati allati. Kaum musyrikin mereka juga tahu di zaman itu posisi Madinah adalah kota yang sangat strategis, dilewati lalu lintas bisnis perdagangan, terutama perdagangan jalur darat. Ya. Tamurru bisahilil bahril ahmari minal yaman ila syam
wa qad kana ahlu Makkah yatajaruna ila Syami biqadri, yang mana kota Madinah ini dilewati oleh para pedagang, kemudian melintasi, ya mereka setelah melewati Madinah kemudian melewati Laut Merah dari arah Yaman menuju kawasan Syam. Rubu milyun dinar zahaba sanawiyan siwa makana li ahli Taif wa ghairiha wa ma'lumun anna madar hadhihi. Penduduk Mekah sejak dari dahulu kala mereka melakukan transaksi dagang sampai 1/4 juta dinar emas per tahunnya, ya, di kawasan Sam. Dan jumlah ini belum termasuk nilai perdagangan di daerah Taif dan daerah-daerah lainnya. Wa ma'lumun anna madar hadhihi tijarati kana ala istiqraril amni fi tilka at-tariq. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa perdagangan itu akan berjalan apabila stabilitas keamanan di jalur perdagangan tersebut dijamin. Nah, sekarang kalau Madinah dikuasai oleh kaum muslimin, tentu kaum muslimin tidak akan membiarkan orang-orang kafir Quraisy melewati dengan aman, nggak mungkin. Ya, mereka sudah lama menyiksa, masa dibiarkan begitu saja, nggak mungkin. Ya, kaum muslimin juga punya hak untuk menuntut balas. Ya, mereka ketika akan berdagang harus melewati kota Madinah. Nah, itu yang ditakutkan oleh mereka. Ya, sehingga mereka sedih ketika Rasulullah dan para pengikutnya keluar dari Mekah menuju Madinah. Fala yahfa ma kana li Quraisyin minal khataril balighi fi tamarkazid da'watil al-islamiyati fi Yasriba wa mujabihati ahliha dudduhu. Dan tidak asing lagi tentunya bila mana dakwah Islamiyah, dakwahnya Rasulullah kemudian berpusat di Yasrib, waktu itu namanya Yasrib, di Madinah, tentu akan sangat membahayakan kaum kafir Quraisy, ya. Apalagi bila warganya berseteru dengan mereka, nah, sudah nggak bisa berbisnis. Ya. Sya'ara al-musyrikuna bitafaqumil khataril ladzi kana yuhayyidu kayanahum fasara yabhasuna an anjah. Kaum musyrikin, ya, merasakan betapa seriusnya bahaya yang akan mengancam kelangsungan sendi kekuasaan mereka. Bisa-bisa nanti kekuasaan Mekah akan goncang, ya. Karena kekuasaan kalau tidak ditopang dengan ekonomi yang mapan pasti akan hancur. Ya. Karenanya mereka berkumpul, ya, membahas mencari jalan yang paling efektif, ya, an anjahil wasaili lidaf'i hadzal khatari alladzi mab'atsuhu alwahidu huwa hamilun liwa'i da'watil islamiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Mereka berkumpul untuk menghadang bahaya tersebut. Bahaya sumber utamanya yaitu dakwahnya Rasulullah SAW. Wa fi yaumil khamis, suku Quraisy berkumpul dengan masing-masing perwakilannya pada hari Kamis 26 Safar tahun 14 kenabian. Kalau dikonversikan bertepatan dengan
tahun 622 Masehi di bulan September. Ai ba'da sahraini wa nisfi takriban min bai'atil aqabatil kubra, kurang lebih 2 bulan setelah berlangsungnya bai'at kubra, mereka membentuk parlemen. Parlemen Makkah Darun Nadwah, yang terkenal dengan parlemen Darun Nadwah. Fi awailin nahar ahtaru ijtima'i lahu fi tarikhihi wa tawafid ila hadzal ijtima'. Parlemen Mekah, mereka mengadakan pertemuan yang sangat penting, dicatat oleh para ahli sejarah, dan itu terjadi di pagi hari. Jami'i nawabil qabailil qurasyiyati liyatadarasu khittatan hasimatan takaffala al-qada'a sari'an ala hamili liwa'i. Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan kabilah Quraisy untuk mempelajari strategi yang paling efektif yang bisa menjamin keberhasilan dengan cepat untuk menghabisi rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah terakhir ya. Ad-da'watu al-islamiyah wa taqatta'a tayyaru nuriha anil wujudi nahaiyan wa kanat al-wujuhu al-barizah fi hadal ijtima' al-khatiri min nawabi qabaili Quraisy. Mereka khawatir dakwah orang-orang Islam ini akan menghancurkan Mekah. Gimana caranya supaya bisa memutus eksistensi dakwahnya Rasulullah SAW? Ya, bagaimana cara mengakhiri yang paling efektif? Di antara kabilah-kabilah yang dikumpulkan di Darun Nadwah, yang hadir ada 14 perwakilan dari seluruh kabilah yang ada di Mekah. Yang pertama, kabilah dari Bani Makhzum diwakili oleh Abu Jahal bin Hisham. Ya, nama aslinya Abul Hakam, dulunya Abul Hakam, dipanggil oleh kaumnya Abul Hakam. Ketika memusuhi Rasulullah, dipanggil oleh kaum muslimin dengan sebutan Abu Jahal. Kemudian yang kedua, Jubair bin Mut'im. Yang ketiga, Tu'aimah bin Adi. Yang keempat, Al-Haris bin Amir. Nomor 2, 3 dan 4 ini perwakilan dari kabilah Bani Naufal. Kemudian yang kelima, Syaibah bin Rabi'ah. Yang keenam, Utbah bin Rabi'ah. Syaibah ini nama laki-laki ya, jangan dipakai untuk perempuan. Yang ketujuh, Abu Sufyan bin Harb. Ya, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Rabi'ah juga laki-laki. Dan Abu Sufyan ini perwakilan dari Bani Abdusam. Kemudian yang ke-8, An-Nadhr bin Al-Haris, perwakilan dari Bani Abdu Ad-Dar. Yang ke-9, Abul Bukhturi bin Hisam. Kemudian yang ke-10, Jam'ah bin Al-Aswad. Yang ke-11, Hamim bin Hizam dari Bani As'ad. Yang ke-12, Nabi bin Al-Hazzaz. Dan yang ke-13, Munabbih bin Al-Hazzaz, keduanya dari Bani Sahm. Dan yang terakhir, yang ke-14, namanya Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah.
Walamma ja'u ila darin nadwah, ketika mereka sudah berdatangan menuju tempat namanya Darun Nadwah, ya. Hasabil mi'adi iqtaraduhum iblisu fi hayati syaikhin jalilin, ya. Ketika mereka sudah berkumpul di satu tempat yang bernama Darun Nadwah, sesuai dengan undangan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, datanglah iblis yang menjelma, ya, dalam bentuk laki-laki tua dengan penampilan yang berwibawa, ya. Batun lahu, dengan pakaian yang tebal. Wa waqafa 'alal babi faqalu man asy-syaikhu, qala syaikhun min ahli Najdin, ya. Laki-laki tersebut berdiri di depan pintu, di depan 14, ya, dewan, gitu, anggota dewan parlemen Mekah Darun Nadwah. Berdiri di pintu, ya, iblis ini menjelma menjadi manusia, betul-betul seperti manusia, ya. Kakinya menyentuh tanah, ya, berpakaian dengan pakaian tebal, dan orang-orang kafir Quraisy nggak tahu kalau itu iblis. Yang tahu Rasulullah, ya, diberitahu lewat wahyu, ya. Kemudian ditanya, siapa laki-laki tua ini? Ya, laki-laki tua kalau di Arab disebut syekh, ya. Kemudian ia menjawab, saya adalah seorang laki-laki dari Najd, ya. Sami'a billadzi itta'attum lahu fahadara ma'akum liyasmi'a ma taquluna wa asa alla ya'damakum minhu ru'yan wa nusfan. Saya telah mendengar tujuan kalian berkumpul. Lalu kemudian iblis, ya, ikut hadir bersama mereka untuk mendengarkan apa yang akan mereka bicarakan, ya. Dan menyatakan, siapa tahu kehadiran saya di sini bisa bermanfaat untuk kalian, menawarkan diri, ya. Lalu kemudian 14 orang perwakilan anggota dewan parlemen Darun Nadwah azal, ya, kalau gitu silakan, fadakhil, masuk, ya. Di ruangannya tertutup, fadakhala ma'ah, iblis ini kemudian masuk. Jadi iblis anggota yang ke-15, ya. Dia tidak menyebutkan namanya, dia hanya mengatakan apa? Ana syaikhun Najd, saya seorang laki-laki tua dari Najd. Setelah dipersilakan masuk, an-nuqasu al-barlamani wal ijma'i ala qarari gosimi biqatlin nabi, ya. Sidang parlemen Darun Nadwah, keputusan mereka final yang akan diketok palu, tujuannya yaitu untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu tujuannya. Namun sebelum sampai ke tujuan tadi, ada dinamika di dalam rapat mereka. Wa bada anna takamal al-ijtima'i, bada arada iktirahat wal hulul wa darun muqasi tawilan. Setelah pertemuan dilangsungkan, mulailah diajukan beberapa usulan dan solusi, sehingga terjadi dinamika di dalam rapat tersebut, perdebatan yang cukup alot dan panjang, ya. Yang pertama, Abul Aswad, beliau mengusulkan nukhrijuhu min baini adharina wa tunafihi min baladina wala nubali aina dhahaba wala haisu waqa'a. Ya, Abul Aswad beliau mengusulkan, gimana kalau kita usir saja dia dari Mekah,
kita asingkan dia dan kita tidak usah mempedulikannya kemanapun dia pergi dan apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, itu usulan pertama. Faqad aslahna amrona wa alafatna kama kanat. Dengan demikian kita bisa memperbaiki urusan kita dan mengembalikannya ke kondisi semula. Lalu kemudian iblis, ya, qala asy-syaikhu an-Najdi, ya, sebutannya Syekhun Najdi. Ini nama perkenalan dari iblis yang menyamar menjadi sosok manusia. La wallahi ma hadza lakum bi ra'yin alam tarau hasana hadisihi wa halawati muntaqihi. Kemudian si setan tadi, si iblis tadi yang menyamar menjadi laki-laki tua mengatakan, demi Allah, ya, ini bukan pendapat yang tepat. Bukankah kalian sudah mengetahui betapa indahnya gaya berbicara seorang yang bernama Muhammad, betapa dia itu bisa menguasai hati manusia, ya, dengan ajaran yang dibawanya. Demi Allah, andai kata kalian melakukan usulan tadi, niscaya tidak akan dapat merasa aman. Bila ia singgah di suatu perkampungan bangsa Arab, lantas kemudian mempengaruhi penduduk tersebut, ya, setelah kalian, ya, membawa penduduk tersebut kepada kalian, setelah mereka tunduk terhadapnya dan menyerahkan mereka untuk menginjak kalian di negeri kalian sendiri, dan tentunya akan memperlakukan kalian sesuka hatinya. Oleh karena itu, gantilah dengan usulan yang lain. Wah, ini iblis ini, ya, berbicara seperti manusia biasa. Lalu kemudian ada satu orang lagi dari mereka ingin mengganti usulan yang tadi. Namanya Al-Bukhturi. Usulan saya, kata Al-Bukhturi, kurung saja dia dalam kerangkeng besi, kemudian dikunci kerangkengnya, lalu biarkan saja dia, ya, sampai mati. Kira-kira begitu, ya. Seperti yang pernah kita lakukan kepada para penyair, ya, dulu para sahabat yang memiliki kemampuan bersair yang isinya mengajak kepada tauhid, itu disiksa seperti itu. Masukkan ke dalam kerangkeng besi, dikunci, dibiarkan sampai mati. Di antaranya Zuhair dan An-Nabigoh, itu pernah disiksa sampai mati seperti itu. Kemudian si iblis tadi mengatakan lagi, demi Allah, ini bukan pendapat yang baik, ya. Andai kata kalian kurung dia sebagaimana yang kalian katakan, niscaya ia akan mampu keluar dari balik jeruji yang kalian kunci ini, ya. Iblis tahu, ya, ada malaikat yang bisa membukakan kunci jeruji, atau, ya, sahabatnya akan berusaha membebaskannya. Sungguh mereka pasti akan menyerang kalian, lantas merebutnya dari tangan kalian. Lalu mereka datang beramai-ramai kepada kalian hingga mengalahkan kalian dan mengambil alih kekuasaan kalian. Karena itu, ini bukan usulan yang tepat. Coba pikirkan yang lain. Iblis ini ngatur, ya. Kemudian setelah parlemen menolak kedua usulan tersebut, lalu yang terakhir, ya, usulan yang disampaikan oleh penjahat kelas kakap, paling kakap. Siapa namanya? Ya, Abu Jahal bin Hisam. Ia berkata, ya, aku usul, katanya, demi Allah aku punya ide yang belum kalian pikirkan, ya. Lalu kemudian mereka bertanya, apa idumu wahai Abul Hakam? Apa usulmu wahai Abul Hakam? Ya.
Aku berpendapat bahwa kita harus memilih dari setiap kabilah seorang pemuda yang kuat, yang nasabnya bagus sebagai perantara kita. Kemudian kita berikan kepada mereka masing-masing pedang yang tajam. Lalu mereka mengarahkan pedang tersebut kepada Muhammad dengan bersamaan, ya, seperti satu tebasan, kemudian membunuhnya rame-rame. Ya, maka kalau itu dilaksanakan, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya Muhammad telah ditumpahkan oleh semua kabilah Mekah. Sehingga nanti Bani Abdi Manaf, ya, kabilahnya Rasulullah, tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Satu kabilah melawan semua kabilah nggak mampu. Akhirnya mereka terpaksa harus rela menerima ganti rugi. Jadi jasadnya Rasulullah, kalau Rasulullah mati hanya diganti rugi saja, tidak dikisos. Dan kita pun bisa untuk membayar ganti rugi. Ya. Nah, itu usulan dari Abu Jahal. Lalu kemudian iblis yang menyamar menjadi laki-laki tua tadi mengatakan, al qaulu ma qala ar-rajul hadzal ra'yul ladzi la ra'a ghairu wa wafaqa barlamin makkah ala hadhil iftirah al-athami bil ijma' wa raja'a an-nawabu ila buyutihim wa qad samammu ala tanfidhi hadzal qarari fawran. Iblis mengatakan, pendapat inilah pendapat yang paling bagus, katanya. Pendapat Abu Jahal. Saya kira tidak ada lagi pendapat yang lebih hebat dari pendapat dirinya. Akhirnya parlemen Mekah semuanya setuju dengan usulan Abu Jahal. Mufakat, ya, bukan voting, mufakat. Ya. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah masing-masing untuk melaksanakan keputusan final, itu dengan membunuh secara rame-rame. Ya, ini luar biasa, ya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang bagaimana kelanjutannya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.